Kakap guys, iku kapop. Iki aku. Iki Satya. Iki ning sawah guys. Ini. Hai guys, udah nih guys. Tak tutu asolole, tak tutu tambah pedot, tak tutu asolole. Paculan nanti mbak. Pedot mana? Pacul. Ini guys, wis di sawah guys. Ini banjiran guys. Ini hujan guys. Hujan mendung. Aduh. Ini guys kakap foto. Keno deno. Sandri lulusan pondok. Di Marai Nyongko. Ini guys. Yuk. Ayo maju. Dari papa gue kayak jadi pegang iki coba bisa potong aku mau topak jadi mas pak iki mau aku lu. Ibu guys pak jadi guys. Ini daun-daun. Ini gitu guys. Daun ini kayu. Itu lo guys banjir aku pengen ciblon. Ini sawah dewe kayak banyu. Kayak uang loh. Iki lu sawahku, Pak. Pak iki sawah siapa? Sawah dewe iki sawah siapa? Reza. Ya guys, jadi gue nanam, gue nggak tahu apa namanya. Jadi bentukannya itu kayak apa tuh namanya? Kayak gini. Tapi yang jelas itu dia akarnya itu banyak gitu, terus cepat banget untuk tumbuhnya. Jadi gue berharap ini bisa menjadi tanggul hidup gitu, karena ini kalau sama setiap hujan itu pasti jebrol untuk jadi tanggulnya itu jebrol kayak gitu. Jadi kita harus membuat tanggul hidup gitu kan, supaya nggak setiap ada hujan lebat kita terus ngurusin perbaikan daripada tanggul itu sendiri. Dan biayanya itu nggak sedikit ya, bisa sampai dengan 1 juta, apalagi kalau seumpama untuk tanggulnya jebrolnya itu lebar gitu. Wah, itu akan habis jauh lebih banyak lagi, karena gue nggak bisa nyangkul sendiri, gue harus nyewa tenaga dan mereka yang ngerjain. Dan dalam berapa ya, sekitar waktu 2 jam gitu. Kok 2 jam, berapa jam kira-kira ya jam kerjanya itu ya, 4 jam ya, 4 jam itu di Rp75.000. Jadi mahal banget tenaga kerjanya. Nah ini kita udah proses penanaman apa itu namanya, padi. Di bagian bawah itu ada airnya, sedangkan di bagian atas ini itu nggak ada airnya sama sekali. Dan untuk hujannya ini juga masih malu-malu kucing kayak gitu, jadi belum ada hujan yang mengucur deras gitu. Jadi cuma sedikit-sedikit aja hujannya turun, terus habis itu hilang lagi. Ya kayak gitu udah, padahal ini udah masuk Februari gitu kan ya. Biasanya kalau seumpama udah Februari kayak gini, sebenarnya untuk tanaman padinya itu harusnya udah gede. Dan tadi gue juga ngelihat untuk padi yang ada di sekitar Bojonegoro itu sudah pada mulai tumbuh daripada benih padinya kayak gitu, kucupnya kayak gitu. Sementara kalau semua di sini ini belum mulai karena airnya nggak ada. Ini kayaknya kemarin maksa sih.
ember umbarno saiki ngadeni sak kabeh. Coba nono di. Pak ciwe. Mbok no kene lho kap nek wis yo Pak dak weh. Tah. Sampai tah. Anak aku ya kap. Weh ndok coy. Ndok coy. Kabeh ndok tah. Sing tak ikiriku bentuke kayak kelapa terus dure ya kayak kelapa ngono, Mbak, tapi langsung itu Karena bukan warna. jadi ngeblok ngono. Anu nih karek ngetoki iku nih. Jadi kan sing dhuwur kan mau diketok terus nganak neh. Galengem jadi urip. Kulek lurus. Galengnya ra jebrol-jebrol lak iki. Nah ini bibit dari Blitar. Kalau sama kemarin gue udah beli yang dari mana ya, itu kecil-kecil banget, akhirnya nggak ditanam lagi. Jadi ini yang dari Blitar aja, ini masih kurang air dan kurang perawatan, jadi nggak terlalu besar-besar kayak biasanya, tapi ini cukup lumayan sih. Wangi kue naan kue. Ada mau titik tak ya Pak? Ini dia. Loh. Linteng. Hah? Linteng. Oh, saya apa? Ya. Berubah, Pak. Iya. Oke. Oke. Pak belum, Pak. Nah, ini ada yang kalau seumpama aslinya itu yang bagus itu segede-gede ini, segede-gede jempol kaki. Jempol kaki. Pak. Pak. Ini Ya. coba, nah. Itu loh guys, kakap. Ini nangkap. Hangat ya guys, banci beli. Kita harus. Hai. Si kakak lompat ke Pak. Nih di hutan sana sebenarnya agak mendingan sih hujannya, tapi kayaknya juga nggak terlalu deras banget, karena kita ngelihat kalau sama mau hujannya deras itu biasanya air di sawah-sawah kayak gini itu langsung ada, sementara ini udah sampai Februari gitu kan, ini nggak ada air sama sekali yang menggenang.
Jadi kita mengasumsikan ini tuh masih, kalau orang Jawa bilang itu labuh ya. Jadi perpindahan antara musim kemarau ke musim penghujan dengan sedikit rintik-rintik hujan tapi tidak terlalu deras kayak gitu di setiap pagi, malam atau juga sore hari. Ya namanya labuh. Dan ini nggak terlalu membuat petani di posisi yang cukup baik. Kenapa? Tani. Karena sawahnya nggak bisa diapa-apain. Kemarin aja ini kayaknya gagal untuk yang jagungnya karena udah terkena air, jagungnya terendam kayak gitu, mati deh. Wes, petip-petip lah. Jatuh lagi. Nah, jadi tahun 2024 ini gue mulai untuk dari pertaniannya, gue akan mencoba untuk menanam daun jeruk purut. Nah, ini gue udah ada titip, gue udah beli gitu kan, 10 bibit yang akan gue proses untuk hari ini. Di galengan ini, selurus ini, gue akan coba untuk tanam 10 bibit terlebih dahulu. Kalau seumpama berkembang dengan baik, gue akan tanam satu blok sawah kayak gitu supaya uh, gue jadi petani daun jeruk purut. Waduh, ini anginnya seger banget. Kayaknya hujannya akan segera turun. Tapi gue nggak tahu, biasanya itu mereka bohongan karena kemarin juga seharian itu mendungnya hitam banget tetapi tidak ada hujan sama sekali, cuma rintik-rintik doang, terus habis itu hilang, di PHP-in sama alam. Gue tadi nggak bawa senjata tajam. Kayak gini. Sip. Ini udah, semoga aja jodoh gue dengan daun jeruk purut biar jadi bos jeruk purut, bukan jadi sugar daddy doang. Jadi udah gue tanam ke 10-10-nya. Tapi karena anginnya kencang banget, tripod gue patah. Ini ke 10 dari tanaman daun jeruk purut. Semoga aja. Jadi habis ini, tapi baterainya karena habis ya. Baterainya DJI Osmo 3 gue lagi habis. Habis ini gue akan melakukan penyiraman. Nah, jadi ini pupuk kandang. Gue tambahin air. Terus gue siramkan. Oke. 2
2024 petani daun jeruk purut. Jadi planningnya sawah yang ini itu nanti gue yang akan blok untuk daun jeruk purutnya. Jadi satu area ini full kayak gitu. Kalau seumpama tanah di sini itu memang cocok untuk daun jeruk purut. Karena kalau seumpama gue ngelihat perbandingan antara tanah yang di mana itu namanya Tunjungan, di Tunjungan itu adalah tanah merah, jadi kadar airnya itu jauh lebih banyak gitu kan. Sementara kalau seumpama di tanah hitam ini itu kalau seumpama kemarau dia akan pecah-pecah dan seperti inilah kurang lebih. Ini airnya kan nggak ada ya, jadi pecah-pecah kayak gini. Jadi gue harus memikirkan sesuatu yang mungkin plan B-nya kayak gitu. Tetapi yang jelas gue mau lihat dulu apakah tanaman gue yang tadi di area galengan tadi dengan tanah hitamnya itu bisa cocok untuk budidaya daun jeruk purut.